Resep yang mau saya bagi itu ada yang fudgy, kemudian ada juga yang chewy fudgy, ada juga yang chewy cakey. Kamu bisa pilih nanti mana yang sesuai dengan selera kamu. Kalaupun nggak sesuai dengan selera kamu, karena kamu udah ngerti bahan-bahannya seperti yang nanti akan saya jelaskan, kamu bisa modifikasi resepnya sehingga menghasilkan brownies yang paling sesuai dengan yang kamu idam-idamkan, yang favorit kamu, oke? Kalau kamu nggak suka video yang terlalu banyak ngomong, kamu bisa skip langsung menuju resepnya, nanti saya kasih timestampnya di kolom deskripsi. Kalau kamu suka traveling, masak masakan favorit dan populer dalam dan luar negeri, silakan subscribe dulu di channel ini. Masak makanan favorit maupun kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel masak-masakan favorit nasional maupun internasional bersama saya Andi. Di video kali ini kita akan mengeksplorasi resep yang berasal dari Amerika Serikat. Ya, semua udah tahu brownies, ya, nggak perlu dijelasin lagi. Di YouTube itu ada ratusan atau mungkin ribuan video tentang brownies, bagus-bagus, mengkilap, kinclong ya brownies-browniesnya. Tetapi ketika dicoba mungkin ada yang terlalu basah atau terlalu benek atau mungkin terlalu kering. Jadi tidak sesuai dengan selera kita. Makanya di video kali ini saya akan coba bahas bahan-bahan brownies satu persatu sehingga kamu bisa ngarang resep sendiri dan menghasilkan brownies yang sesuai dengan selera kamu atau selera pasar kalau kamu mau jualan. Jadi brownies itu variannya banyak sekali ya, tetapi pada dasarnya bisa dibagi menjadi dua berdasarkan teksturnya. Yang pertama adalah fudgy brownies, ini yang banyak sekali ada di YouTube atau di internet. Yang paling terkenal di Amerika ini yang fudgy brownies. Dia memiliki tekstur yang basah, lembab, terus rasa coklatnya sangat terasa sekali karena memang menggunakan coklat yang banyak dan bervariasi. Sementara yang kedua ada cakey brownies, yaitu brownies yang memiliki tekstur yang lebih kering. Dan sesuai namanya cakey brownies, dia agak-agak mirip cake tapi bukan seperti cake, apalagi dia bukan seperti sponge cake. Kemudian ada juga yang ada di tengah-tengahnya, nggak terlalu fudgy atau basah, nggak terlalu juga kering. Kemudian selain yang kedua jenis tadi, ada juga brownies yang memiliki tekstur chewy atau kenyal. Jadi ketika digigit itu dia memiliki tekstur kenyal seperti permen karet tapi tidak elastis seperti permen karet. Jadi mungkin agak-agak mirip seperti dodol, ya. Nah, jadi chewy brownies ini bisa melekat pada salah satu jenis brownies tadi. Misalnya ada yang fudgy dan chewy, ada juga yang mungkin yang cakey chewy, ada juga yang medium fudgy chewy. Saya akan bahas bahannya satu persatu karena beda takaran salah satu bahan aja bisa membuat tekstur brownies berbeda. Sebelum masuk ke bahan-bahan, saya mau bahas dulu tentang loyangnya. Di sini saya ada loyang 28 kali 10 cm yang biasanya banyak dijual di Indonesia dan banyak juga dipakai oleh pedagang brownies baik yang di bakery maupun yang rumahan. Selain itu saya juga ada loyang 20 cm kali 20 cm atau 8 inci kali 8 inci. Kalau Anda banyak lihat resep di internet maupun di video YouTube, banyak juga yang memakai loyang ini sebagai standar 8 kali 8 atau 20 kali 20 cm. Supaya lebih gampang bersihnya dan lebih awet, saya lebih suka memasang baking paper di loyang ini dibandingkan dengan metode menggunakan mentega atau butter, ya diolesi kemudian dikasih tepung supaya tidak lengket. Saya lebih suka pakai baking paper karena lebih mudah ngangkatnya ketika selesai manggang. Ada tepung terigu, kemudian coklat, ada coklat bubuk dan coklat batangan maupun coklat kancing dan coklat chips. Kemudian ada lemak, bisa berupa butter atau mentega atau margarin maupun minyak. Kemudian ada gula, bisa gula putih, bisa gula coklat atau brown sugar. Kemudian ada telur. Kemudian perasannya ada garam, kopi maupun vanila. Bahan pertama yaitu tepung terigu. Kita memakai tepung terigu serbaguna atau all purpose flour yang memiliki kadar protein sedang.
Kita memakai tepung berprotein sedang karena memiliki kadar gluten yang cukup, ya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah untuk membentuk struktur browniesnya. Jadi dia tidak terlalu elastis seperti roti maupun tidak crumbly seperti cake. Proses membuat brownies yang sangat penting salah satunya adalah menimbang semua bahan sesuai dengan resepnya. Contohnya seperti tepung terigu ya. Kalau dia ada di kemasan seperti ini, dia sangat padat. Jadi kalau kita sendok langsung menggunakan takaran 1 sendok, 1 cup ya, seperti ini. Kalau langsung kita sendok, dia akan sangat padat sehingga tidak sesuai dengan kalau kita misalnya ayak dulu menggunakan ayakan ya. Kalau Anda menginginkan fudgy brownies yang lembab dan basah, Anda menggunakan tepung yang sedikit ya. Sementara kalau Anda menginginkan cakey brownies, Anda menggunakan tepung yang lebih banyak jumlahnya, bahkan kadang sampai 3 kali. Bahkan ada juga fudgy brownies yang tidak memakai tepung sama sekali. Oleh karena itu sangat penting menimbang semua bahan-bahan membuat brownies. Beda berat saja bisa membuat brownies apakah dia memiliki tekstur yang cakey maupun yang fudgy. Faktor kedua yang menentukan tekstur dari brownies yaitu fat atau lemak. Kalau di Amerika mereka banyak menggunakan butter atau mentega putih, yang mana di Indonesia harganya lumayan mahal. Kemudian ada juga margarin, ya harganya lebih murah. Kemudian yang ketiga bisa juga menggunakan minyak, ya bisa menggunakan minyak canola ataupun minyak kelapa. Apa bedanya butter atau mentega putih dengan margarin? Mentega putih atau butter itu dibuat dari lemak hewani yang biasanya dari susu sapi, sementara margarin diperoleh dari lemak nabati. Brownies premium yang banyak dijual di kafe-kafe yang harganya lumayan mahal, biasanya mereka menggunakan butter atau mentega putih. Sementara brownies yang dijual di supermarket yang harganya relatif lebih murah, biasanya mereka mengganti butter dengan margarin. Kalau orang kita sudah sangat terbiasa dengan rasa margarin, jadi tidak begitu masalah kadang-kadang kalau kita mengganti butter atau mentega putih dengan margarin untuk membuat brownies. Kemudian yang ketiga, sumber lemaknya yaitu minyak ya. Kalau kita lihat resep-resep ala Amerika, mereka seringkali juga menggunakan minyak. Biasanya bisa menggunakan minyak kelapa maupun minyak canola. Mereka suka minyak kelapa karena pada suhu dingin ya, seperti di negara mereka, minyak kelapa itu bertekstur padat. Seperti ini, kebetulan saya tinggal di New Zealand. Sekarang suhunya sekitar 15 derajat. Minyak kelapa ini teksturnya padat. Jadi brownies di sini dengan menggunakan minyak kelapa tidak masalah. Ya, teksturnya cukup fudgy ya. Sementara mungkin kalau di Indonesia memakai minyak kelapa dengan suhu yang panas, bisa jadi minyak kelapanya mencair dan brownies menjadi lebih basah. Jadi kalau Anda menggunakan resep Amerika dan Anda menemukan brownies Anda terlalu basah, mungkin Anda bisa kurangin minyak yang digunakan atau tidak memakai minyak sama sekali. Semakin banyak fat yang kita gunakan, maka brownies akan menjadi semakin fudgy. Sebaliknya, kalau lebih sedikit fat yang kita gunakan, maka brownies akan bertekstur seperti cakey. Berikutnya adalah coklat ya. Jadi apalah sebuah brownies tanpa kehadiran coklat, dan yang sangat menentukan rasa brownies adalah coklat itu sendiri. Jadi pemilihan coklat sangat menentukan rasa dari sebuah brownies. Jadi, karena rasa tepung sama, butter juga mirip-mirip ya, kemudian telur juga rasanya di mana-mana sama ya. Nah, yang paling menentukan adalah si coklat ini. Di sini saya ada beberapa jenis coklat ya. Yang pertama ada coklat batang seperti ini. Coklat batang pun ada beberapa macam, setidaknya ada 2 ya. Ada yang compound, ada yang couverture. Ya, jadi yang
Corvature itu biasanya kadar coklatnya lebih murni, biasanya dijual oleh merek-merek premium. Kemudian ada juga yang coklat compound. Coklat compound ini kadar coklatnya rendah, dia banyak campuran-campurannya ya, sehingga harganya relatif lebih murah. Jadi biasanya coklat batangan ini bisa dilumerkan dulu bersama dengan mentega, atau bisa juga dirajang kemudian langsung dicampurkan ke dalam adonan brownies. Kemudian ada juga coklat kancing. Coklat kancing ini bisa dilelehkan, bisa juga langsung masuk ke dalam adonan brownies. Ini pun juga sama, ada yang compound, ada yang Corvature. Kemudian ada coklat chips. Coklat chips ini biasanya langsung ditaburkan di atas brownies atau juga bisa dimasukkan ke dalam adonan brownies. Ini coklat yang ada di sini, coklat batangan maupun coklat kancing, coklat chips, dia memiliki kadar lemak ya, karena memang salah satu bahan utamanya adalah lemak, terutama yang compound. Jadi semakin banyak coklat yang kita gunakan, maka akan semakin fudgy browniesnya. Sementara semakin sedikit coklat yang kita gunakan dan kita lebih banyakin tepung, maka coklat akan menjadi lebih cakey. Tapi kalau di resep biasanya kita tidak menyebut coklat berdasarkan kualitasnya, apakah itu Corvature ataupun compound coklat, tetapi kita menyebutnya apakah resep itu memakai dark coklat ataukah milk coklat atau dua-duanya. Dark coklat ini adalah coklat yang belum banyak campuran macam-macam, jadi rasanya cenderung lebih pahit dan kita bebas untuk mencampur gula ataupun vanila ataupun susu sesuai dengan selera kita. Kemudian milk coklat adalah coklat yang sudah dicampur dengan susu, gula, dan mungkin ada perisa lain seperti vanila. Jadi rasanya cenderung lebih manis. Coklat chips pun ada yang dark coklat maupun milk coklat. Jadi dengan mengkombinasikan beberapa varian coklat inilah kita meramu resep brownies favorit kita. Kemudian ada juga coklat bubuk atau cocoa powder. Ini kalau dia asli ya, dia memiliki kadar coklat yang sangat tinggi, bahkan paling tinggi di antara coklat-coklat yang lain, dan memiliki kadar lemak yang sangat-sangat sedikit. Sehingga kalau Anda ingin tekstur yang cakey tapi coklatnya berasa, maka gunakan cocoa powder yang lebih banyak dibandingkan dengan coklat batangan atau coklat kancing. Ini contoh cakey brownies yang juga chewy. Hari pertama, hari kedua masih enak banget rasanya, tapi hari ketiga, keempat dia mulai kering dan teksturnya lebih kesat. Ini cocoa powdernya agak banyak jadi dia chewy. Cocoa powder ini biasanya ada dua macam. Yang pertama natural dan kemudian ada juga yang Dutch process. Anda bisa menggunakan salah satu atau keduanya. Kemudian ada juga yang namanya bubuk hot chocolate. Nah, itu sangat beda ya. Jangan menggunakan bubuk hot chocolate karena bubuk hot chocolate yang siap diseduh dengan air panas untuk menjadi minuman hot chocolate itu sudah banyak campurannya, sudah ada gulanya, sudah ada susunya. Jadi untuk brownies tidak sesuai ya. Kalau Anda mau rasa coklat yang mantap, gunakan cocoa powder. Bahan berikutnya yaitu gula. Yang paling standar yaitu gula putih. Jadi semua jenis brownies, mau yang fudgy maupun cakey dan yang chewy menggunakan gula putih. Sementara kalau Anda menginginkan yang chewy, Anda bisa mengganti sebagiannya dengan brown sugar ya, atau gula coklat. Dan juga untuk fudgy brownies Anda juga bisa menambahkan gula coklat atau brown sugar. Terutama kalau Anda mau semakin fudgy, Anda bisa menggunakan juga dark brown sugar yang kadar molassesnya lebih tinggi daripada light brown sugar. Kalau Anda penggemar brownies, tentu Anda familiar dengan lapisan atas brownies yang mengkilap. Nah, itu salah satu faktor penentunya ada di gula putih. Jadi kalau Anda ingin super fudgy brownies, super chewy brownies, tetapi Anda tetap ingin ada lapisan mengkilat di atas brownies, Anda nggak bisa mengganti semua gula dengan brown sugar. Anda tetap harus menggunakan gula putih.
Selain gula pasir dan brown sugar, kita juga bisa memakai gula halus atau icing sugar ya. Icing sugar memiliki tekstur yang sangat halus sehingga sangat mudah larut di dalam adonan, yang nantinya pada saat dipanggang dia akan membentuk lapisan mengkilat yang di atas brownies itu dengan sangat bagus selama adonan tidak terlalu banyak mengandung air. Dan berikutnya telur. Telur fungsinya yaitu membentuk struktur dari brownies dan juga mengemulsi semua bahan-bahan yang ada di dalam brownies. Biasanya tidak ada resep brownies yang menambah putih telur saja. Yang ada adalah menambah kuning telur untuk membuat brownies menjadi lebih fudgy dan lebih basah lagi. Oke, yang terakhir adalah perasa atau perisa dari brownies. Jadi ada penambah rasa atau memperkuat rasa. Yang pertama ada garam. Garam ini kalau ketemu dengan coklat ya, dia akan memperkuat rasa coklatnya ya. Distinctive flavor of the chocolate will be out using the salt. Ya, kemudian ada kopi. Kopi yang biasa dipakai adalah yang jenis espresso yang cukup kuat rasa kopinya. Jadi kita hanya perlu menggunakan sedikit. Kemudian ada vanilla flavor. Bisa menggunakan bubuk vanilla maupun yang cair seperti ini. Jadi vanilla ini juga menambah kelezatan brownies. Metode membuat brownies itu macam-macam, bervariatif dan cukup bebas sebenarnya. Ada yang mengocok telur sama gulanya dulu, ada yang mengocok mentega sama gulanya, ada yang melelehkan mentega sama coklat dulu, atau ada juga yang melarutkan cocoa powdernya ke menteganya dulu, mentega cair. Macam-macam ya. Cuman yang perlu diperhatikan ada dua hal penting. Yang pertama yaitu jangan mencampur mentega panas ke dalam adonan yang sudah ada telurnya, atau mencampur mentega panas yang sudah leleh langsung ke telur, karena nanti telurnya bisa matang duluan. Terus yang kedua, mencampur tepung terigu itu paling belakangan ya, sebelum dipanggang, karena kalau tepung terigu masuk ke dalam adonan yang sudah basah maka akan terbentuk gluten, dan kalau sudah terbentuk gluten, kalau kita aduk dengan banyak ya, maka dia akan menjadi alat kalau kebanyakan diaduk ya. Kemudian cara memanggang brownies, biasanya kita pakai oven dengan suhu sekitar 170 sampai 180 derajat Celcius. Kalau Anda menggunakan oven dengan api bawah dan api atas, Anda bisa taruh loyangnya di tengah-tengah. Sebentar lagi saya akan share resep brownies. Tapi sebelumnya saya akan ambil beberapa kesimpulan dulu. Yang pertama, untuk membuat fudgy brownies, kita memerlukan lebih banyak coklat. Kemudian kita perlu lebih banyak butter atau fatnya ya. Kemudian kita memerlukan lebih banyak brown sugar. Kemudian kita perlu lebih sedikit tepung terigu. Dan metode membuatnya biasanya kita larutkan dulu menteganya, kemudian kita campur dengan coklat, gula, dan seterusnya. Yang kedua, untuk mendapatkan cakey brownies atau brownies yang bertekstur seperti cake, kita memerlukan lebih banyak tepung terigu. Kita menggunakan lebih sedikit coklat batangan atau coklat yang banyak fatnya, tetapi kita ganti dengan cocoa powder atau bubuk coklat yang tentu memiliki kadar fat jauh lebih sedikit. Kemudian kita memakai butter atau mentega lebih sedikit. Kemudian kita juga tidak memakai brown sugar. Kemudian cara membuat adonannya, biasanya kita mixer dulu butter dengan gulanya untuk memasukkan udara ke dalamnya supaya dia mengembang ketika dipanaskan di dalam oven, dan juga kita tambahkan baking powder supaya dia mengembang lebih bagus. Yang ketiga, untuk mendapatkan chewy brownies kita menggunakan brown sugar. Kemudian kita juga bisa menggunakan minyak tak jenuh seperti coconut oil maupun canola oil. Kemudian juga bisa kita
cara panggangnya kita underbake, jadi kita nggak benar-benar panggang sampai benar-benar matang. Jadi kalau misalnya resep bilang 35 menit, kita bake dia sekitar 30 menit ya. Kemudian setelah dingin atau setelah matang bisa kita masukkan ke dalam kulkas supaya dia dingin dan dia menjadi chewy. Kemudian yang keempat, untuk mendapatkan lapisan layer atas brownies yang mengkilap, kita pastikan kita menggunakan gula pasir yang kadarnya lebih banyak daripada brown sugarnya. Kemudian kita campurkan dengan telur dan aduk dengan sempurna sampai dia rata. Kalau mau lebih sempurna gulanya larut, angkatin sedikit telurnya, tapi jangan terlalu panas. Nanti hasilnya keren kayak gini. Oh ya, ada tambahan satu lagi, masih seputar kulit atas brownies yang berkaitan sama cocoa powder. Jadi saya kemarin bikin brownies, udah terbentuk kulit atasnya yang mengkilap itu bagus, cuman warnanya agak gelap. Setelah saya teliti, ternyata saya menggunakan cocoa powder yang warnanya gelap ya, sangat gelap, sehingga kemungkinan besar itu juga menentukan kulit atas browniesnya hasilnya. Seperti kalau kalian bisa lihat di sini ya, kelihatan bedanya warnanya, yang satu agak gelap, yang satu lebih terang ya. Saya menggunakan ini kemarin ya, hasilnya kulitnya agak gelap, sementara kalau pakai yang ini saya udah pernah coba juga, hasil kulitnya lebih cerah ya. Nah, sekarang untuk resep yang saya mau share, saya pakai yang lebih cerah ini. Jadi kalau kalian beli cocoa powder, memang ada yang jenisnya Dutch process, ada yang biasa yang natural atau regular ya. Kalian jangan terkecoh sama yang namanya Dutch proses maupun yang regular, karena kalau kalian mementingkan warna ya, kalian benar-benar harus lihat produknya, warnanya cerah apa gelap. Jadi ada juga seperti yang ini sebenarnya di label sebagai dark Dutch process cocoa powder, tapi warnanya dia ternyata lebih cerah daripada yang regular yang tadi yang saya tunjukin. Brownies yang kiri pakai regular cocoa powder, rasa asamnya itu sampai ke ujung pangkal lidah yang bikin ketagihan. Sementara yang kanan itu yang bikin nendang itu ada coklat chips di dalamnya. Jadi kreasi brownies itu sangat unlimited ya guys. Oke, sebelumnya panasin dulu ovennya 175 derajat di rak yang tengah. Pertama kita masukin dulu menteganya. Kita lelehkan menteganya. Mentega ini terdiri dari 80% lemak dan 20% air. Dan saya mau ngeluarin yang 20% airnya itu, karena air itu kurang bagus untuk pembentukan kulit atasan dari brownies. Jadi ini saya didihkan ya, sampai dia mendidih supaya airnya keluar. Pakai api sedang aja, jangan nanti terlalu panas. Oke, sambil nunggu kita bisa kocok telur. Nah, ya, kita bisa multitasking di sini. Kita masukin telur. Tuh bunyi kelubuk-kelubuk itu tandanya airnya keluar ya, ada air di situ kan. Nah, itu yang bunyi kelubuk-kelubuk itu adalah air. Airnya nguap. Oke, kemudian kita matikan apinya. Kita masukin coklat biar jelas. Masukin coklat.
Nah, apinya udah mati ya, biar nanti lelehan coklat sama mentega ini tidak terlalu panas ketika kita tuang ke adonan kocokan telur dan gula. Udah bisa masukin kopinya sekarang. Kopi, kalau nggak mau kopi juga nggak masalah, sama garam biar dia keluar rasa coklatnya. Kita kocok telurnya. Kita kocok sampai dia agak muda warnanya, pale. Masukin gula, kita aduk sampai gulanya benar-benar larut selarut-larutnya. Kalau mau bisa pakai mixer juga kecepatan rendah biar lebih cepat, tapi nggak perlu, pakai whisker juga bisa, cuman ya agak capek dikit. Sambil jaga juga suhu dari lumeran coklat sama mentega tadi, jangan sampai dia terlalu dingin. Kalau dia terlalu panas masuk ke sini nanti telurnya matang duluan, sementara kalau terlalu dingin nanti dia berat, nggak bisa diaduk. Masih ada gula-gula di pinggir-pinggir tuh. Jadi sebisa mungkin saya usahakan sedikit cairan yang masuk. Ya, salah satunya adalah vanila ini. Oke. Masukin cukup. Adonan dilipat pelan-pelan, jangan dikocok kuat-kuat. Brownies siap, kita diamkan dulu minimal sejam. Kalau kita langsung angkat sekarang dia masih lembek dan bisa hancur, jadi kita tunggu sejam. Biasanya saya nunggu bisa 2 jam atau 3 jam sampai dia benar-benar padat. Jadi kalau kita buka sekarang nih, dia teksturnya masih basah sekali, dan kalau kita angkat dia bisa kebelah 2 atau kebelah 3. Nanti setelah 1 jam atau 2 jam, shiny crust atau lapisan mengkilap di atasnya itu akan lebih kelihatan lagi.
Ini resep yang sama tapi saya panggang 25 menit. Teksturnya lebih set dan kokoh, cocok banget untuk lapisan dasar cheesecake. Tapi masukin dulu ke dalam kulkas. Fudgy brownies ini ya, kalau dibesokin sehari 2 hari dia lebih mantap lagi rasanya. Beda dengan cakey brownies, kalau kita besokin masih oke, tapi kalau udah 2 hari 3 hari dia semakin kering dan rasanya semakin bertepung dan rasa coklatnya memudar dan sudah tidak enak lagi. Oke.
Oke, tadi itu penjelasan bahan-bahan dan resep brownies. Kalau video ini bermanfaat, silahkan klik tombol like-nya. Dan kalau kamu suka mencoba resep-resep masakan favorit nasional maupun internasional, yuk sama-sama belajar. Silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.